Halo, nama saya Ahmad Wahid Farozi dengan NPM 062020210733. Video ini saya buat untuk melengkapi untuk melengkapi praktikum ketiga dari praktikum PPU yang sedang saya ikuti. Yang pertama, di sini saya mendapatkan soal, yaitu saya diminta untuk membuat program pendaftaran khusus yang dimana menerapkan beberapa syarat di bawah ini, yaitu membuat create, read, update, dan delete. Lalu ada penggunaan package entity sebagai datanya, lalu model sebagai pengaturan dari model entity, mengatur datanya yang berisi metode-metode. Lalu ada control yang sebagai penghubung antara main dan model, lalu exception handling dan penerapan database. Di sini saya menerapkan database. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan package entity, di mana di sini saya membuat di sini saya membuat kelas induk yang saya namai dengan user entity abstract, yang dimana di sini pertama dibuat sebuah atribut protect ID, nama, string, password, yang dimana ID bertipe integer dan nama password nomor telepon bertipe string. Selanjutnya di sini saya buat construction untuk mengisi nama, password, dan nomor telepon, dan ada setter dan getternya. Begitu juga pada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa adalah subclassnya. Jadi di sini mahasiswa abstract entity, di mana terdapat private string ada private string npm dan private integer status. Di sini terdapat getter dan setternya. Di sini juga ada pemanggilan dari kelasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konektor penghubung antar database. Yang pertama, di sini database saya bernama DB Kursus. Nah, ketika database berhasil dikonekkan, maka akan ditampilkan berhasil connect ke database. Jika gagal, maka akan ditampilkan gagal connect dan ada beberapa pencetakan error. Selanjutnya, pada class model, di sini saya memanggil import helper connector untuk menampilkan apakah database-nya terhubung atau tidak. Di sini dipanggil get connection dari helper, yaitu pengecekan apakah ada terhubung atau tidak. Lalu di sini terdapat array untuk memasukkan datanya ke dalam array. Jadi data nanti akan diambil dari database yang nanti akan dimasukkan ke dalam array mahasiswa entity, array list ini yang bernama array list mahasiswa. Lalu ada juga get mahasiswa berdasarkan ID. Nah, yang menjadi pembedanya adalah yang dimana di sini sintak SQL-nya from mahasiswa tabel. Jadi yang diambil adalah seluruh data dari tabelnya dan dari isi dari database-nya. Tabel dari database-nya. Sedangkan kalau yang ID ini select from dari tabel mahasiswa berdasarkan ID tanda tanya. Tanda tanya ini akan diisi oleh set integer, yang dimana ini kita berikan 1, sesuaikan urutannya, tanda tanya 1, lalu ID berdasarkan ID-nya. Selanjutnya pada create data hampir sama pada sebelumnya, array, dimana di sini membuat tree dan catch. Hampir sama pada konektor, dilakukan tree dan catch. Nah, untuk sintaknya di sini menggunakan insert into mahasiswa, dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa berdasarkan kolom-kolom tabel ini, yaitu nama, npm, password, dan nomor telepon. Di mana value-nya isinya adalah tanda tanya. Tanda tanya ini hampir sama seperti sebelumnya,
tanda tanya ini akan diisi oleh start string, set string ini. Jadi ini akan mengambil data dari yang kita masukkan ke dalam array dari mahasiswa entity. Data yang dimasukkan ke data mahasiswa entity nanti akan diambil dan dimasukkan ke dalam database-nya. Lalu ada delete mahasiswa. Delete di sini adalah berdasarkan ID. Jadi untuk sintaknya adalah sintak delete from where mahasiswa, sama seperti sebelumnya, di mana ID berdasarkan ID-nya sama dengan tanda tanya untuk mengisi yang kita inginkan. Untuk isinya kita masukkan di sini set integer ID. Selanjutnya ada find. Find di sini berfungsi untuk melakukan pencarian nanti, untuk melakukan pengupdatean. Di sini saya membuat metode find untuk di sini berdasarkan npm-nya. Yang sebelumnya di sini untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID, dan di sini delete berdasarkan ID. Di sini saya akan mencarinya lebih spesifik untuk melakukan update. Selanjutnya ada check verif, di mana ini ada verifikasi dari database kita nanti. Habis itu ada verif mahasiswa untuk mengubahnya, mengupdate mahasiswanya, verifikasinya di sini update, mengupdate mahasiswa status, set status. Yang di sini statusnya yang pertama inputan saya default sebagai 0. Jadi di sini saya ubah menjadi 1. Dan di sini berdasarkan ID. Lalu ada update bersama seperti verif mahasiswa, update npm, password, dan nomor telepon. Selanjutnya ada controller. Di sini controller yang pertama di sini dibuat sebuah inheritance, dibuat sebuah objek dari model mahasiswa dengan nama model mahasiswa model, mahasiswa model dari kelas mahasiswa model dengan nama objek mahasiswa model. Nah, objek ini nanti akan dipanggil ke mahasiswa controller, nanti akan diisi controller. Jadi di sini untuk interface-nya seperti sebelumnya. Di sini saya buat hanya insert. Selanjutnya ke mahasiswa controller. Di sini saya menjelaskan. Di sini insert data. Yang sebelumnya adalah create. Dari sini ini objek mahasiswa model, create mahasiswa entity. Jadi di sini saya buat objek, saya masukkan namanya ke dalam objek, nama, npm, password, nomor telepon. Lalu setelah jadi objek, kita dimasukkan ke dalam model, diambil dari objek tadi yang telah kita masukkan, kita diambil ini get nama. Nanti create ini akan mengambil data yang kita masukkan, yang setelah kita masukkan dalam objek mahasiswa entity ini ke dalam tabel, ke dalam insert into mahasiswa. Oke. Lalu pada controller, kembali ke controller, ini ada array untuk memanggil metode dari get mahasiswa. Ini juga get mahasiswa berdasarkan ID. Di sini integernya saya dalam parameter check, yang ini berdasarkan ID-nya. Tidak bisa mengerjakan. Selanjutnya ada find. Ini adalah metode find untuk memanggil. Ini adalah metode find controller untuk memanggil find verif mahasiswa, data mahasiswa, dan verif. Di sini untuk verif, pengecekan verif. Lalu di sini ada update data. Update data di sini saya buat berbeda, di mana saya di dalamnya update, di mana nanti ada inputkan switch, saya buat switch case. Nanti dalam metode ini ada switch case juga. Jadi berdasarkan misal
saya berikan case pada nomor 1 adalah update nama, update berdasarkan nama, update namanya. Jadi nanti kita ketik 1, lalu input datanya, lalu berdasarkan ID-nya, ID yang telah dicari. Jadi nanti ada cek atau pencarian, yaitu find tadi. Nah, ini ya switch case. Jadi nomor 1 case pertama adalah update nama, case kedua adalah npm, case ketiga adalah password, dan case 4 adalah nomor telepon. Untuk main class-nya, pada main class di sini dibuat objek scanner dengan nama objek dari scanner dengan nama input, dan objek controller dari mahasiswa. Ambil controller ini, masih controller model mahasiswa. Karena saya masih belum menyalakan database, nanti akan terjadi error. Nah, untuk main class-nya sini dilakukan perulangan while di program berjalan pendaftaran verif data khusus, di mana nanti ada register, view, verif, pengubahan update dari verif yang sebelum di verif dan telah di verif, update data, dan keluar. Di sini case pertama insert data. Kita menuju insert data. Pada insert data, di sini kita akan hanya memasukkan nama, npm, password ke dalam variabel yang telah kita buat di sini akan dimasukkan. Lalu variabel yang telah diisi nanti akan dimasukkan ke dalam metode insert data untuk mengisi parameternya. Insert data ini ada di kontrol mahasiswa. Ya, jadi kita masukkan ke dalam mahasiswa entity semuanya, lalu akan diambil oleh create data dari mahasiswa entity. Objek mahasiswa entity diambil dan dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya ada show data. Show data ini dilakukan perulangan dari yang pertama di sini show data dulu. Di sini ada 2 show data, yang dimana yang pertama adalah show data berdasarkan ID dan show data berdasarkan seluruh tabel. Di sini dilakukan perulangan. Jadi mahasiswa objek get data mahasiswa, get data mahasiswa, ambilan datanya nanti akan dimasukkan ke dalam mahasiswa entity, lalu akan dimasukkan ke dalam ID, nama, npm secara bertahap satu-satu. Lalu ada pengecekan, dimana verifnya defaultnya yang kita buat datanya nanti adalah 0. Jadi ketika data verif statusnya masih 0, maka dituliskan atau dicetakkan unverif. Sedangkan apabila sudah di verif setelah di update, mukanya akan ditampilkan verified. Oke. Selanjutnya show data berdasarkan ID. Show data ini nanti akan saya masukkan ke dalam update. Jadi kita bisa melihat pada menu update nanti yang telah berdasarkan pencarian. Yang pertama di sini hampir sama pada sebelumnya pencarian, namun di sini membedakan hanya berdasarkan ID-nya. Oh maaf, di sini saya masih ada yang kurang, jadi saya akan menambahkan pendorong sebelumnya. Nah, di sini saya tambahkan status karena sebelumnya tidak ada, saya lupa memberikan status. Selanjutnya ke metode verif.
Verif hanya simple. Di sini kita akan dapat menampilkan data secara keseluruhan. Lalu di sini kan di verif berdasarkan ID. Kita cari ID yang kita masukkan, lalu kita masukkan dan akan mengupdate-nya berdasarkan ID tersebut. Selanjutnya ada delete data. Delete data hampir sama verif data, hanya ditampilkan lalu cari berdasarkan ID, masukkan ID-nya, dan ID yang telah dimasukkan akan terhapus. Selanjutnya ada update. Di sini update berbeda. Di sini caranya berdasarkan npm. Jadi dari metode find tadi akan dimasukkan ke dalam check, lalu akan dilakukan pengecekan apakah if sama dengan 0. Nah, jika bernilai true, maka akan berhasil ditemukan dan ditampilkan data dan masuk ke menu update data. Di sini menu update data. Static void berdasarkan integer ID. Jadi nah, di sini lakukan pengecekan. Di sini akan menjelaskan di sini jika ditemukan npm maka akan kembalikan nilai 1. Jika tidak maka akan dikembalikan nilai 0. Begitu ya. Jadi ketika ininya nilainya 1 berarti ditemukan, maka akan di show data dan pada menu update. Di sini update berdasarkan ID. Jadi masukkan ubah nama npm, keluar nomor telepon, sebagainya. Untuk pengupdatean hampir sama dengan verifikasi, di mana kita akan memasukkan inputan kita ke dalam variabel dan variabel nanti akan dimasukkan ke dalam metodenya. Sebagai contoh, saya akan buka exam terlebih dahulu. Saya start, saya perlihatkan datanya. Sedikit lama. Oke, di sini saya ada database khusus dan data mahasiswa. Di sini saya sudah memasukkan npm nama, ID dan sebagainya. Di sini sebagai percobaan ketika pembuatan program. Lalu untuk strukturnya, di sini saya memasukkan ID bertipe integer dan auto increment dan tidak bernilai, tidak ternilai atau 0 tidak boleh waktu. Oke, bersama pada pertemuan pendahuluan yang ketiga. Di sini saya bernama npm password nomor telepon. Di sini status dan bawaannya adalah defaultnya adalah 0. Jadi ketika dimasukkan maka otomatis status isinya adalah 0. Di sini saya sudah masukkan. Nah, langsung kita jalankan programnya. Di sini akan dimulai program bersuara pada main. Kita akan lihat data, apakah datanya berhubung. Di sini berhasil koneksi. Kita dapat melihat datanya, ID, npm, nama npm, password, dan nomor telepon, dan statusnya. Dari data yang kita masukkan tadi, kita lihat di sini. Oke, selanjutnya kita masukkan data ID dengan nama npm 0222 dan password 1132 dan nomor telepon. Nah, ini row update berarti sudah berhasil dimasukkan. Kita view. Nah,
sini dapat dilihat ID-nya auto increment, jadi ID-nya berdasarkan jumlah yang kita masukkan. Lalu ada nomor telepon. Nah, di sini unverify karena defaultnya adalah statusnya adalah 0, jadi maka kita bukan unverify. Jadi kita perlu verifikasi dulu untuk mengubahnya menjadi verif. Selanjutnya kita lakukan verif. Di sini ketika kita milih case kedua atau menu kedua dari view, kita akan ditampilkan show data. Ambil salah ini. Show data pada menu verify. Nah, di sini yang show data dulu, baru kita masukkan berdasarkan ID. Di sini kayaknya ada sedikit error. Oh maaf, di sini saya ada kesalahan karena saya belum memasukkan data-datanya. Jadi di sini verif adalah nomor 3. Jadi kita klik nomor 3. Di sini kita akan dimintai ID-nya. Kita klik nomor 2 karena di belum unverif. Nah, setelah kita klik nomor 2, kita view lagi, maka akan dirubah menjadi verif setelah diupdate. Selanjutnya pada menu update, pada menu keempat. Nah, ketika kita memilih menu 4, kita akan dimintai nomor NPM-nya. Misal kita mengubah nomor dari ID nomor NPM dengan nomor di 2222. Usahakan ini benar ya untuk pemasukannya. Nah, ketika berhasil, maka akan tampil menu ini. Jadi di sini di update data, nanti akan dilakukan update data, jadi dilakukan pengecekan berdasarkan NPM. Jika berhasil ditemukan, maka akan ditampilkan datanya berdasarkan NPM-nya dan masuk ke menu nama, pilihan password dan sebagainya. Misalnya kita mengubah nama Adi menjadi Budi, kita dapat setelah update-nya kita perlu keluar dulu. Keluar di sini saya memilih nomor 5 ya. Jadi 5 kurang dari 5. Kita keluar, kita lihat datanya. Nah, di sini yang bernama Di tadi berubahnya di Budi. Oh iya, di sini saya lupa memberikan delete. Jadi saya buat dulu sebentar. Data yang kita masukkan tidak akan hilang karena akan masuk ke database. Saya tutup. Nah, sini saya lupa memberikan, jadi kita berikan delete. Di sini saya tulis 4. Kita run lagi. Nah, kita lihat datanya. Nah, berhasil connect. Dan ini data-datanya yang tadi kita masukkan tidak berubah. Lalu untuk mendelete-nya kita delete berdasarkan ID. Misal kita hapus ID Reda yang pertama, klik, kita view. Ups, saya salah nomor 3. Kita delete-nya adalah menu nomor 4. Sini saya belum ganti nomor dari sininya. Kita ubah dulu. ID-nya ada 5 dan di sini 4. Nah, untuk delete-nya kita view lagi. Nah, habis itu kita delete. Kita hapus berdasarkan ID-nya.
Terus kita hapus nama Brenda tadi, terus kita view lagi. Nah, ID yang pertama tadi sudah terhapus. Sekian, begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.